alamin. Alhamdulillahi walil mannan wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil jannah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa namari zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzih lil jismiyati wal jihati was zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pada subuh hari ini masih menerima nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main Allah ngasih kita nikmat di subuh kali ini, yaitu nikmat sholat jamaah. Ini nikmat sholat jamaah ini enggak main-main jamaah sekalian. Luar biasa nikmat dan juga besarnya. Kenapa? Karena tidak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menyaksikan syahdu dan indahnya waktu fajar. Waktu yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling syahdu ya waktu fajar. Udara masih segar, hawa masih begitu nyaman. Ntar kalau udah jam 9 sudah mulai panas. Tapi kalau waktu masih fajar, ini adalah waktu yang paling enak, waktu yang paling nyaman. Apa itu namanya? Syekh Quraisy Shihab, kita mengenal beliau ayah bunda dari seorang presenter yang bernama Najwa Shihab. Itu beliau setiap subuh itu meluangkan waktunya untuk belajar. Beliau itu kan punya karangan buku yang begitu banyak. Nah itu beliau hampir semua bukunya itu ide dan pemikiran besarnya itu muncul saat subuh. Saat subuh tubuh fit, pikiran fit. Asal tidak begadang teman-teman. Kalau begadang baru subuh mau tidur ya sama aja. Makanya disunahkan sekali dan dianjurkan sekali untuk mengistirahatkan tubuh kita. Bahwa Rasulullah pun tidak menyukai atau kurang resep sama sahabatnya yang selalu ada di masjid sampai hampir bisa dikatakan tidak istirahat, ibadah terus di masjid. Sampai Rasulullah menegur, kamu nggak pulang? Enggak ya Rasulullah, saya mau sholat. Dia pengen mengikuti Rasul. Kalau Rasul memang wajib setiap malam bangun untuk sholat itu wajib. Nabi itu berat sama sekalian. Salah satu kewajiban Nabi itu adalah tiap malam wajib sholat, salah satunya sholat tahajud. Padahal sudah digaransikan surga. Nabi itu sudah mendapat garansi surga. Tapi timbal baliknya Nabi itu memiliki beban atau memiliki kewajiban ibadah sholat yang jumlahnya lebih banyak daripada manusia biasa. Lah kita yang 5 waktu aja masih masih lompat-lompatan, sosokan misalkan. Ya Allah, itu enak ya jadi Nabi ya, enak, tapi siap nggak dengan tugasnya yang begitu berat? Maka Nabi Muhammad SAW begitu luar biasanya menyuruh sahabatnya yang di dalam masjid yang selalu ibadah itu untuk pulang. Sudah pulang sana, tubuh kamu punya hak, dan hak tubuh kamu adalah istirahat. Tubuh kamu punya hak, Allah punya hak. Haknya Allah adalah disembah. Tapi tubuh kamu juga punya hak-haknya apa? Diistirahatkan. Jangan ngoyo terus ibadah. Ini yang ibadah aja Rasulullah larang. Ibadah terus di masjid sampai kemudian tidak memperhatikan istirahat, itu Rasulullah larang. Apalagi yang hanya sebatas mencari dunia sampai nggak istirahat, ya jelas logikanya lebih dilarang oleh Rasulullah. Tapi ini bukan alasan untuk kita untuk kemudian menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk malas ke masjid. Rasulullah melarang kita ke masjid terus ya. Kita harus istirahat.
itu mah bukan apa itu namanya, bukan banyak ibadahnya, emang banyak istirahatnya. Kalau yang seperti itu bukan yang dimaksud Rasulullah. Orang ke masjid cuma 10 menit, harus 10 menit kemudian pulang. Misalkan mau wayangnya taklim, wah Rasulullah menyuruh kita untuk istirahat. Rasulullah juga melarang kita untuk tidur setelah subuh. Itu larangan, walaupun tidak sampai haram, tapi itu dilarang. Kenapa? Karena kalau dalam kitab taklim itu bisa menyebabkan yurisu al-faqr, bisa menyebabkan fakir, bisa menyebabkan miskin. Itu menurut kitab taklim. Makanya kalau pengen kaya, pengen paling tidak rezekinya lancar, tunggu, jangan sampai tidur habis subuh. Kata Imam Zubair, tunggu minimalnya sengantuk-ngantuknya jam 7 atau jam 7.30, itu sengantuk-ngantuknya. Kenapa? Karena subuh itu waktu yang begitu luar biasa. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar utama sekali daripada, lebih hebat, lebih kaya, lebih banyak pahalanya daripada dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi dilakukan dengan jamaah, wah itu double jamaah sekalian. Istilah pahalanya itu double. Apalagi setelah jamaah kemudian taklim, wah itu ibarat orang apa itu namanya, orang bawa karung itu sampai karungnya nggak bisa dibawa. Ya, kalau dibawa semua encok nanti. Saking banyaknya pahala yang akan didapat, luar biasa. Setelah taklim masih kumpul makan. Nikmat mana lagi yang kau makan? Nikmat sekali itu teman kalian ya. Yang seperti ini kok tidak dihadiri, ya kan, seperti itu, luar biasa. Itu nikmat bertumpuk nikmat itu teman kalian. Suku-suku bisa hadir, bisa sholat jamaah, itu aja nikmat. Saya itu teman kalian ketika subuh kok saya bisa bangun, minimal saya sholatnya, saya nggak muluk-muluk teman kalian. Saya akan mencoba selalu untuk sholat jamaah. Tapi andai kata saya nggak bisa sholat jamaah, misalkan bangunnya jam 5, itu saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena Allah masih memberikan saya waktu sholat dan dalam keadaan tidak kotor. Senang sekali saya jamaah sekalian. Saya punya teman jamaah sekalian, orangnya itu setiap subuh hampir selalu kotor waktu di pondok. Itu kalau sholat itu ya jam 7 itu dirapal, sholat duha plus sholat subuh. Dok, kamu mau sholat duha kok 4 rakaat? Nah iya lah, masa sholat duha 2 rakaat terus. Teman-teman yang Allah mencurigakan. Kamu sholat apa saja? Iya, sholat duha 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat tanpa kunut. Kenapa tanpa kunut? Takutlah kodok masa pakai kunut apa kan orang kan. Tapi sekalinya dia itu jemaah sekalian, sholatnya tidak kodok. Misalkan bangunnya jam 5 atau bangunnya misalkan masih ada waktu, habisnya waktu sholat subuh itu kan sekitar jam 5 lebih sekitar 3, selalu berubah. Tapi sekarang mungkin sekitar jam 5 lebih 30-an. Kalau jam 5 lebih 32 atau 31 itu sudah tulu itu fajar itu sudah muncul, berarti waktu sholat subuh sudah habis. Makanya jamaah sekalian yang punya HP Android, saya sarankan jamaah sekalian untuk menginstal aplikasi yang namanya Digital Falak. Ini aplikasi karya dari anak-anak santri di Sidogiri, Pasuruan, Pondok Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri. Nah, aplikasi ini enak, bisa untuk kita jadikan standar untuk waktu sholat sesuai daerah kita. Dan enaknya lagi ada batas waktu tuluknya. Misalkan hari ini waktu tuluk atau keluarnya matahari itu jam berapa. Jadi kalau bangun-bangun lihat jam, jam 5 lebih 40, berarti waktu subuhnya sudah habis. Jangan sampai sholatnya adalah sholli pada subuhi rokaat ini adaan lillahi ta'ala, harusnya kodok kan sudah selesai waktu subuhnya. Itu jawaban kalian.
Nah teman saya itu sekalinya nggak kodok, itu syukurnya luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat nikmat luar biasa. Enggak sholat kodok. Ketika dia bilang seperti itu kepada guru saya, dia dimarahi. Pak Ustaz, saya bersyukur sekali hari ini saya nggak kodok. Ya bagus, syukur kamu itu bagus. Tapi guru saya kemudian bertanya, tapi ketika kamu sholatnya kodok, kamu bersyukur apa tidak? Saya sedih. Ustaz, loh kok kamu sedih? Kamu dapat sholat, ditakdirkan Allah masih sholat dalam keadaan kodok, kamu harusnya senang. Karena masih ditakdirkan sholat, walaupun kodok. Teman saya itu diajari seperti itu, bahwa kita itu dalam keadaan apapun, kalau dikasih Allah waktu sholat berjamaah, alhamdulillah nikmat banget. Kalau tidak sampai bisa berjamaah, tapi gak dibuat-buat ya kalian ya. Memang keadaan bangunnya jam segitu nggak bisa jamaah, ya alhamdulillah kita syukuri ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa sholat dan tepat waktu walaupun nggak jamaah. Sebaliknya, kalau misalkan naudzubillah kita dikasih Allah waktu sholat tapi kodok, kemudian kita harus tetap bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya masih tetap engkau kasih waktu dan kesempatan untuk sholat walaupun kodok. Kata guru saya, kodok pun itu harus disyukuri, karena nggak semua orang di alam semesta itu sholat. Dan sedangkan kamu masih dikasih waktu Allah, masih dikasih kesadaran Allah untuk sholat walaupun kodok, itu harus disyukuri. Ini ilmu baru. Kemudian guru saya memberikan wacana kepada teman saya ini, tapi jangan kemudian dijadikan sebagai alasan. Sekali ke kodok, dikodok-kodok terus, akhirnya malah bilang ini takdir Allah. Ya, nikmat ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Iya benar itu nikmat dari Allah. Tapi kemudian jangan sampai itu dijadikan alat oleh kita untuk sengaja kodok. Bagaimanapun kodok itu sholat yang enggak terlalu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jelaskan lagi jemaah sekalian, sholat kodok ada dua. Ada kodok yang diudrin, ada kodok yang diwiri udrin. Kodok itu ada yang diudrin, ada karena alasan atau halangan, atau alasan yang benar. Contoh, di rumah sendirian, sudah pasang alarm HP-nya 3, pasang semua, taruh di telinga semua, samping telinga. Emang bisa orangnya itu pelor, gitu ya, kebluk orangnya. Itu HP 3-3-nya udah udah alarmnya udah bunyi dengan suara yang begitu kencang. Dianya belum nggak bangun di rumah juga nggak ada orang yang bangunin sama sekali, sampai akhirnya bangun jam 8 pagi. Astagfirullahaladzim, dia kebangun. Nah, dia kena hukuman wajib sholat subuh dalam keadaan kodok. Tapi kodok yang nggak dosa. Kenapa? Karena ada udzur, ada halangan. Halangannya adalah dia tidak bisa bangun karena memang nggak ada yang membangunin, atau sudah berusaha bangun dengan cara pasang 3 alarm, apalah daya sifat kebluknya nggak bisa dikalahkan oleh alarm, ya maka dia tidak wajib, dia tidak kena hukum dosa. Dan kodok sholat subuhnya nggak wajib langsung seketika, boleh nanti, ya sudah, dia boleh untuk makan dulu, minum dulu, mandi dulu, baru kemudian kodok, boleh seperti itu jemaah sekalian. Tapi kalau misalkan kita sengaja begadang, yang kedua ada yang disebut kodok biwairi udrin, sholat kodok tapi karena tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat. Malam-malam lihat Liga Champion, ya kan, begadang lihat Liga Champion, Real Madrid misalkan lawan Barcelona, waduh seru itu jemaah sekalian. Kemudian setelah melihat itu, klub kesayangannya kalah, misalkan Barcelonanya kalah Madrid, dan sedangkan kita pecinta Barcelona, waduh selesai Barcelona kalah. Akhirnya nggak tidur, ngopi sama temennya sampai datang waktu subuh. Ketika azan subuh, Allahu Akbar, malah ngantuk, sengaja tidur. Padahal dia tahu kalau dia tidur dia pasti kodok. Maka dia kalau tidur sengaja tidur,
Padahal dia tahu kalau dia tidur pasti kodok, maka ini disebut kodok yang tanpa uzur. Akhirnya dia bangun jam 8 pagi, astagfirullahaladzim, Barcelona kalah, saya kodok, ya kan? Itu dosa, dia kena hukum dosa, dan dia wajib langsung sholat. Dia bangun, dia wajib langsung ke kamar mandi atau nggak mandi juga nggak apa-apa, wudu dan langsung sholat, nggak boleh ditunda kodoknya. Ini kalau kodoknya tanpa uzur. Tapi kalau kodoknya dengan uzur boleh kita tunda. Misalkan kodoknya sholatnya yang tertinggal subuh, kita kodok subuh lagi boleh, atau kita kodok nunggu isya boleh. Itu kalau kodoknya dengan uzur. Kalau tidak ada uzur maka tidak boleh. Rasulullah SAW juga pernah sholat kodok zaman sekalian. Makanya nggak usah terlalu meratapi diri, ya Allah saya kodok terus, harusnya syukur. Alhamdulillah masih sholat. Tapi malah kemudian jangan bangga, syukur tapi jangan bangga. Saya kodok terus, ya kan? Misalkan ketemu teman-temannya, saya kodok terus, ya kan? Rasulullah pernah kodok cuma sekali ya. Waktu melakukan perjalanan bersama santrinya yang bernama Bilal bin Rabah. Mohon maaf, orang Afrika. Bilal ini dengan kulit yang cenderung hitam. Itu apa? Bilal. Kemudian Rasulullah mengajak Bilal untuk menginap di gua. Zaman dulu belum ada hotel. Rasulullah nginapnya di gua. Ayo Bilal, gitu. Kita nginap di gua. Kita mah enak ya zaman kalian. Nginapnya di hotel, nginapnya di tempatnya sudah enak-enak. Rasulullah dulu nyari gua kalau mau nginap. Dan di Arab itu, di Mesir, di Arab Saudi sono, kalau malam hari itu anginnya dan udara dinginnya melebihi Indonesia, dinginnya luar biasa. Masuk ke gua dan kemudian Rasulullah sudah mulai ngantuk-ngantukan. Nah, Rasulullah sudah mulai ngantuk. Bilal sebagai santri, dia kemudian sok-sokan bilang seperti ini, ya Rasul, kalau memang sudah ngantuk tidur aja. Masalah sholat subuh nanti saya akan bangunkan. Tenang saja, saya akan menjaga engkau. Nah, gitu. Ya sudah bilang kalau seperti itu ya, nanti tolong bangunin saya. Siap ya Rasul. Gak lama kemudian Bilal pun ngantuk. Akhirnya ketiduran Bilal. Rasulullah tidur, Bilal ketiduran. Akhirnya sampai kemudian masuklah cahaya panas matahari itu dan kemudian menyengat wajah Rasulullah. Dan Rasulullah merasa sudah mulai panas, bangun. Loh, Bilal, ini jam berapa? Ini waktu apa? Gitu. Dan ini sudah keluar matahari ya Rasul. Kamu itu bagaimana? Orang tadi kamu bilang sendiri kamu akan bangunin saya. Jawabannya bilang simpel. Gimana lagi ya Rasul? Ngantuk tidak hanya apa itu namanya menyerang engkau saja ya Rasul, tapi saya semalaman diserang oleh ngantuk. Mau bagaimana lagi? Itu sesimpel itu jawabannya Bilal. Jadi Rasulullah biasa itu bercanda sama muridnya dan juga sahabatnya. Ya Anda ngantuk, saya juga ngantuk ya Rasulullah kan. Ya gimana lagi? Ya sudah saya sholat. Nah itu kemudian sholat Bilal sama Rasulullah sholat kodok bareng. Ada azannya. Saya apakah azan ya Rasul? Azan Bilal. Nah itu di dalam fikih madzhab Syafi'i, kalau kita mau sholat kodok menemukan tandemnya, menemukan orang yang juga mau sholat kodok, itu disunahkan azan. Silahkan yang mau sholat kodok jamaah di masjid boleh azan dulu misalkan. itu sunnah ya. Tapi boro-boro ya. Kalau kita pemalu ya mau sholat kodok diam-diam, wah lihat orang. Ditanya istrinya atau ditanya anaknya, Pak, kenapa sholatnya siang? Sholat duha. Padahal sholat kodok misalkan seperti itu. Nah ini jamaah sekalian, dan apa itu namanya, saya hanya sebatas memberikan sedikit merefresh lagi bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, kumpul-kumpulnya kita di masjid, yang tadi dari awal kronologinya jemaah sekalian, kita bisa bangun, kemudian bisa melangkahkan kaki ke masjid, sholat jamaah, kemudian sholat taklim bareng, dan nanti ditutup dengan minum makan dan juga minum bersama. Itu semua nikmatun, atau itu semua adalah nikmatun min ni'amillah. Jadi itu adalah tumpukan nikmat yang pagi ini disajikan Allah kepada kita.
Maka jangan sampai kita yang pagi saja ini sudah diservis nikmat begitu banyak sama Allah, tidak menganggap ini nikmat. Paling tidak alhamdulillah ya Allah, saya sampai habis subuh sampai waktu nanti jam 6 atau jam 7 saya ada dalam keadaan tobat. Alhamdulillah. Itu harus kita syukuri Mas. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita berupa kesempatan untuk melakukan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan penjelasan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Hikmah ke-6. La yakun ta'akhuru amadil atau ma'adil haji fi du'ai mujiban biasina. La yakun ta'akhuru amadil atau, jangan sampai menjadikan kita jangan sampai menjadikan kita orang yang putus asa ketika apa yang kita harapkan atau apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung dikabulkan. Fahuwa dhawina laka al-ijabah. Pada dasarnya Allah sudah menggaransikan kepada kita bahwa Allah pasti mengabulkan. Masalahnya tanyakan kepada diri kita sendiri jemaah sekalian. Ketika Allah bilang seperti ini, manusia, hambaku sekalian, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan. Lalu kita tanyakan kepada diri kita, yakin gak? Nah, sampai di situ aja jemaah sekalian, nggak usah berpikir terlalu terlalu panjang. Ketika Allah bilang doalah kepadaku, maka aku akan mengijabah. Ud'uni astajib lakum.